Saudara sekalian, sesudah pada sesi yang lalu kita berbicara mengenai cara Allah menyelamatkan bukan melalui perbuatan baik kita, tetapi melalui korban penembus dosa atau korban pengganti. Nah, kita sesi ini akan masuk lebih dalam lagi ke dalam pembahasan mengenai kurban substitusi atau korban pengganti atau kurban, konsep kurban di dalam iman Kristen, dan mengapa hanya Kristus saja yang merupakan korban penembus dosa yang sebenarnya. Mari ikuti pembahasan ini dengan seksama. Tuhan memberkati. Jadi saudara, kita masih pada tema cara Allah menyelamatkan. Secara khusus kita hari ini akan membahas mengenai korban pengganti, karena kita sudah diskusikan pada sesi yang lalu apa artinya korban pengganti dan mengapa Kristus saja yang bisa menjadi korban pengganti substitusi sehingga dia bisa menjadi juru selamat kita. Kita sudah membahas kemarin bahwa seluruh perjanjian lama itu dipenuhi oleh imamat korban penebus dosa yang kemudian mulai dari Adam dan Hawa sendiri yang kemudian nanti mendapat mendapatkan penggenapannya di dalam Kristus. Nah, kita akan lebih fokus kepada apa itu artinya korban pengganti dan mengapa hanya Kristus yang bisa jadi korban pengganti itu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dituliskan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Dia di sini itu adalah Kristus. Yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, itu adalah Allah Bapa ya, menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Kristus sudah dijadikan dosa, atau seperti yang kita diskusikan sesi yang lalu, Dia sudah menanggung dosa kita dalam proses yang namanya imputasi. Jadi disalib, semua dosa kita ditanggungkan kepadanya atau dikenakan kepadanya, tetapi sekaligus juga semua kebenaran Kristus, semua hakikat-hakikat Kristus, kebenaran, kesucian dan sebagainya itu dikenakan pada kita. Makanya manusia kita, walaupun kita masih berdosa atau manusia yang masih jatuh dalam dosa, tapi kita sudah disebutkan dalam Alkitab sebagai orang-orang kudus, ya, kudus secara status. Ya, jadi mengapa korban pengganti dan kenapa harus Kristus? Kita diskusikan lebih lanjut lagi. Jadi di dalam diskusi korban pengganti ini kita akan diskusikan pertama itu mengenai apa itu korban pengganti dan mengapa harus ada korban pengganti. Nah, ini sesuatu yang penting. Kalau kita ingin tahu dengan benar tindakan seseorang, mengapa seseorang melakukan A atau B, maka kita harus mengerti sifat-sifat daripada orang itu. Baru kemudian kita bisa mengerti tindakannya. Begitu juga dengan tindakan Allah di dalam memberikan Mesiasnya untuk mati bagi kita. Itu lahir daripada hakikat atau sifat-sifat dasar daripada Allah sendiri. Itu yang kemudian nanti membentuk suatu integritas yang disebutkan integritas Allah sendiri. Integritas Allah ini merupakan gabungan dari hakikat-hakikat atau sifat-sifat moral Allah yang di dalam Alkitab itu bisa dirangkumkan dalam 3 hakikat moralnya. Hakikat naturalnya banyak ya, misalnya maha besar, maha tahu, maha kuasa dan sebagainya. Tetapi hakikat moralnya bisa dirangkumkan dalam 3 ini, yaitu bahwa dia benar, dan karena dia benar maka dia adil, dia itu baik, dan di dalam kosakata Perjanjian Baru yang sering dipakai untuk menunjukkan kebaikannya adalah kasih. Tetapi juga dia adalah kudus. Kudus di dalam konsep Ibrani dan konsep Yunani itu sama, yaitu terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah daripada yang lain, berbeda dengan yang lain. Terpisah dari ketidaksempurnaan, atau bisa kita katakan kudus itu adalah sempurna. Ya. Jadi dengan mengetahui atau mengerti daripada hakikat atau sifat-sifat Allah ini yang membentuk integritas Allah, maka kita mengerti tindakannya. Karena ini akan menjelaskan kepada kita mengapa harus ada korban pengganti, dan mengapa korban pengganti itu haruslah Allah sendiri yang datang inkarnasi sebagai manusia di dalam Kristus, ya. Jadi karena Allah
adalah adil, benar, maka dia harus menghukum dosa dengan maut. Karena apa? Kalau dia tidak menghukum dosa dengan maut, maka dia bukan Allah. Karena dosa nanti akan tidak bisa hidup bersama-sama dengan dia, dengan Allah di dalam surga yang penuh kesucian. Makanya karena Allah adalah benar, maka keadilannya menuntut manusia yang berdosa harus dihukum dengan kematian kekal, atau kita sebut itu maut, atau di neraka nantinya. Dan itu sudah dialami oleh orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang jahat di masa hidup ini. Tetapi di satu sisi Allah harus menghukum manusia, tetapi dari satu sisi itu Allah adalah baik, dan baiknya atau kasihnya itu menuntut atau ingin menyelamatkan manusia dari hukuman maut ini, karena Allah mengasihi manusia. Jadi seolah-olah di sini ada konflik yang bagi Allah tidak ada konflik, ya mungkin bagi kita itu hanya paradoks. Itu adalah paradoks saja yang kelihatan konflik. Tetapi kita dengan adanya semacam konflik ini, kita akan mengerti nanti apa yang Allah lakukan. Jadi bagaimana Allah menyelesaikan konflik atau paradoks ini? Ya, satu sisi dia harus menghukum manusia yang berdosa dengan hukuman kematian kekal, satu sisi dia ingin menyelamatkan karena dia adalah kasih. Nah, jadi cara kerjanya untuk apa ini saya akan jelaskan dengan ilustrasi mengenai korban pengganti atau sering disebut korban substitusi. Ini dari cerita seorang imam, ya. Imam di Dagestan. Dagestan itu sekarang adalah kerajaan kecil, ya, yang dulunya bagian daripada Czechnya, tetapi pada tahun 1800-an itu masih merupakan bagian dari kekaisaran Rusia, ya. Jadi Syamil ini berjuang bersama 4.000 pengikutnya ingin menegakkan negara Islam, syariah Islam di sana, sehingga mereka selalu menjadi kejaran dari tentara kaisar. Nah, mereka kemudian pergi lari bergerilya, dan suatu saat mereka pergi bergerilya dan keadaan musim dingin dan persediaan makanan itu sudah kurang. Jadi Syamil memberikan suatu peraturan bahwa jikalau ada dari rakyatnya yang mengambil atau mencuri dari perbekalan itu mereka, maka dia akan dicambuk sesuai dengan syariat Islam, dicambuk di depan umum itu 40 kali. 1, 2 kali, 3 kali sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum syariah itu, yaitu cambuk di depan umum 40 kali. Nah, suatu hari jenderalnya itu, salah seorang jenderalnya terkopoh-kopoh mengatakan pada dia, Jenderal Syamil, ini ada lagi peristiwa pencurian. Syamil langsung mengatakan, laksanakan hukuman cambuk seperti biasa. Tetapi jenderalnya ini mengatakan, tapi jenderal ini yang melakukan ini adalah ibu Anda sendiri. Jenderal Syamil tertegun karena beliau mengerti ibunya sudah tua, jikalau mendapatkan cambukan 40 kali maka dia mungkin tidak bisa survive, akan meninggal. Nah, kemudian Syamil tetap mengatakan, tetap adakan persiapan untuk hukum cambuk besok di depan masyarakat, karena perjuangan kita harus ditegakkan. Karena kalau mereka berpikir kalau Syamil tidak menghukum ibunya, maka dia sudah melanggar keadilan, dan itu bisa menyebabkan rakyatnya memberontak terhadap dia. Besok harinya rakyatnya sudah menunggu dan ibunya sudah diikat siap untuk dilakukan cambuk. Al-Gojo sudah siap memegang cambuknya. Tetapi kemudian Syamil mengatakan begini, rakyatku, karena perjuangan kita memerlukan kedisiplinan, maka keadilan tetap harus ditegakkan. Siapapun yang melakukan pencurian harus dilakukan cambuk 40 kali. Maka rakyatnya merasa ada mix, ya, ada campur. Ada yang mengatakan, waduh, itu benar-benar seorang jenderal yang adil. Tapi di sisi lain orang mengatakan, ini jenderal tidak punya hati, nanti ibunya bisa mati karena itu.
Tapi kemudian Jenderal Samil mengatakan begini, tetapi rakyatku, karena aku tahu bahwa ibuku tidak akan bisa menghadapi cambuk ini, karena dia bisa mati, maka hukuman tetap harus dilaksanakan cambuk 40 kali, tapi akulah yang akan mengambil hukuman ibuku. Ya, semula Algojonya tidak mau, tetapi atas perintah tegas daripada Jenderal Samil, maka hukuman cambuk 40 kali akhirnya dilakukan kepada Samil, dan kemudian ibunya bisa dibebaskan karena dia sudah hukuman sudah dilakukan walaupun digantikan oleh namanya pengganti. Nah, jadi di sini kita melihat adanya suatu konflik antara keadilan yang harus ditegakkan oleh Samil, ya, supaya dia bisa menjadi pemimpin yang benar, tetapi juga kasihnya kepada ibunya menuntut dia untuk menyelamatkan. Jadi seolah-olah di sini adalah konflik dua hal yang membuat yang sulit untuk dilakukan. Nah, tetapi Samil sudah melakukan dengan bijaksana, dan ini merupakan suatu konsep korban pengganti yang nanti kita bisa mengerti kenapa Allah sendiri yang harus datang sebagai manusia untuk menjadi korban penebus dosa. Nah, di dalam peristiwa Samil ini maka kita akan melihat bahwa keadilan tetap ditegakkan dengan dilaksanakannya hukuman, dan karena tindakan kasih melalui korban pengganti, si terhukum atau ibunya dapat lepas dari hukumannya. Ya, jadi keadilan tetap ditegakkan melalui hukuman, tetapi korban pengganti bisa dilepaskan. Ya, keadilan tetap dapat ditegakkan dan si terhukum dapat dilepaskan dari hukumannya. Inilah konsep korban pengganti. Ini cara bekerjanya. Jadi begitu pula caranya Allah bekerja. Ya, kebenaran, konflik daripada kebenaran dan keadilan, kebenaran atau keadilan Allah dengan kebaikan atau kasihnya itu diselesaikan melalui korban pengganti atau korban substitusi. Makanya di dalam Perjanjian Lama cara penyelesaian Allah ini digambarkan dengan korban-korban penebus dosa. Ya, bahwa dosa harus dihukum dengan maut. Ya, itulah korban substitusi, gambaran dari korban substitusi yang sebenarnya. Nah, tetapi kemudian apakah binatang itu bisa menjadi korban atau pengganti daripada manusia? Tidak bisa, karena manusia yang berdosa, maka manusia yang harus manusia sendiri, perwakilannya sendiri yang harus menerima hukuman kematian itu sebagai korban pengganti. Maka di sini ada dua masalah yang ada, yaitu pertama itu bahwa korban pengganti itu harus manusia, 100% manusia. Karena apa? Karena yang berdosa adalah manusia, dan yang harus menjadi dihukum adalah manusia. Makanya korban substitusi ini adalah 100% manusia. Tetapi yang kedua, karena di sini ada kekudusan Allah, ya, yang menuntut penyelesaian sempurna, maka korban pengganti itu adalah harus sempurna, manusia yang sempurna. Kesempurnaan dari korban ini itu dinyatakan di dalam semua imamat Perjanjian Lama, mengatakan bahwa domba atau lembu yang akan dikorbankan haruslah umur sekian, tidak bercacat, ini dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa Allah itu menginginkan kesempurnaan, karena itu menggambarkan daripada korban substitusi yang sebenarnya, yaitu manusia yang 100% manusia dan yang kudus sempurna. Siapa? Tidak ada di antara manusia yang demikian. Ini adalah permasalahannya. Jadi kalau 100% manusia dan dia harus kudus sempurna, maka ini ada masalah. Jadi bagaimana Allah menyelesaikan masalah ini? Pertama tadi Allah sudah menyelesaikan konsep mengenai korban substitusi. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 12 disebutkan bahwa dia, yaitu Kristus itu yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya atau dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Ya, dia tidak mengenal dosa. Itu Kristus tidak punya dosa, tetapi menjadi dosa supaya karena dia sebagai korban pengganti. Dialah yang menggantikan kita untuk mengalami maut, sekalipun dia tidak mengenal dosa. Ya, jadi
prasyarat atau persyaratan menjadi korban substitusi yang 100% manusia dan tidak berdosa atau sempurna ini hanya ada di dalam Kristus. Makanya itu hanya Kristuslah satu-satunya yang bisa menjadi korban substitusi, menjadi juru selamat manusia. Karena persyaratan 100% manusia dan tidak berdosa ada padanya. Ya, jadi kalau bisa kita gambarkan bahwa Kristus inilah yang kemudian dapat menjadi korban pengganti yang sebenarnya bagi manusia. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia sehingga dia tidak berdosa. Kalau hanya manusia biasa, maka dia tidak memenuhi syarat. Karena manusia semua, walaupun manusia yang paling hebat sekalipun, apakah itu Musa atau Abraham atau siapa saja, apalagi manusia-manusia biasa, walaupun dia mengaku mendirikan agama, tapi tidak layak. Karena dia haruslah manusia yang 100% manusia dan juga 100% kudus, sama seperti Allah sendiri. Siapa? Hanya Allah yang menjadi manusia. Makanya Allah berinkarnasi. Karena itulah Allah yang berinkarnasi yang bernama Yesus Kristus atau Yesus Mesias ini satu-satunya jalan untuk menjadi korban substitusi yang benar. Satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu disebutkan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus, tidak melalui pengorbanan Kristus. Itulah jawaban terhadap konsep apa itu korban pengganti atau korban substitusi, dan juga kenapa hanya Kristus yang bisa menjadi korban substitusi yang diminta atau dipersyaratkan oleh Allah sendiri. Untuk sesi berikutnya kita akan lebih jauh menggali siapakah Yesus, kenapa ia menjadi jalan satu-satunya bagi keselamatan. Memang ini bukan suatu penggalian teologis yang dalam, tetapi kita akan mengcover secara cukup kenapa alasan Yesus itu bisa menjadi satu-satunya jalan bagi keselamatan. Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Kenapa ia menjadi jalan satu-satunya bagi keselamatan? Siapakah dia yang pada waktu kelahirannya sendiri itu sudah diberitakan oleh bala tentara sorga, ya, bukan hanya 1-2 malaikat, tetapi bala tentara sorga. Ini perhatikan, ini ada sesuatu menarik. Itu bala tentara disebutkan, bukan malaikat biasa, tetapi tentara sorga. Itu akan kita bahas nanti di sana. Dan siapakah orang ini yang hidupnya hanya untuk meringankan penderitaan orang lain? Siapakah dia yang bisa menenangkan badai, menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan orang mati? Dan siapakah dia yang bahkan bisa bangkit dari antara orang mati? Siapakah dia yang berani mengatakan bahwa ia dan Allah adalah satu? Dan mengatakan bahwa melihat dia itu sama dengan melihat Allah. Siapakah dia? Siapakah Yesus? Kenapa ia menjadi jalan satu-satunya bagi keselamatan? Ikutilah sesi yang berikutnya supaya kita mengerti makin dalam mengenai konsep keselamatan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.